Halo Home Church, apa kabar? Home Church bulan ini punya tema yang keren banget, yaitu witness. Saya mau ajak kita belajar sama-sama tentang witness ini. Apa itu witness? Witness bahasa Indonesianya adalah saksi. Saksi artinya gini, orang yang memiliki pengetahuan tentang sesuatu, bisa lewat penelitian maupun lewat pengalaman pribadi. Berarti mengalami sesuatu, mengerti sesuatu menjadi faktor yang sangat menentukan apakah kita dipandang layak menjadi saksi atau tidak. Apakah kita bisa jadi witness atau enggak. Tanpa mengalami, tanpa mengerti, maka kita nggak bisa layak menjadi witness. Sebaliknya kalau kita mengalami dan kita mengerti tentang sesuatu, maka saat itu juga otomatis kita dipandang layak untuk memberikan kesaksian. Kita bisa menjadi witness. Nah, Tuhan minta kita, Tuhan ajak kita untuk menjadi saksinya. Jadilah saksiku di Yerusalem dan Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Untuk mengabarkan Injilnya. Apa itu Injil? Karena mengalami Injil, mengerti Injil, itulah yang akan menentukan apakah kita bisa menjadi saksi atau tidak. Kalau kita nggak mengalami Injil, nggak mengerti Injil, kita nggak pernah bisa menjadi saksinya Allah. Karena itu yuk saya mau ajak kita belajar tentang Injil lebih lagi. Apa sih sebenarnya Injil? Dan saya harap dalam kita belajar kita pun mengalami perjumpaan dengan Injil, pengalaman pribadi dengan Injil. Dan saya percaya itu akan mengubah hidup kita. Apa sih Injil yang sebenarnya? Injil bahasa Inggrisnya gospel. Artinya adalah begini, kabar baik. Jadi Injil itu artinya kabar baik. Gospel artinya kabar baik. Kabar baik tentang apa? Kabar baik tentang penebusan Tuhan buat umatnya. Kabar baik tentang begini, begitu besar kasih Allah kepada kita sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya tidak akan binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Jadi Injil, gospel itu bicara tentang kabar baik, tentang God's grace, tentang kasih Allah yang luar biasa. Galatia 1 tadi bilang begini, ayat 4, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Jadi gospel, Injil itu mengabarkan bahwa gini, keselamatan itu sepenuhnya hanya karena kasih karunia Tuhan saja. Keselamatan itu sepenuhnya dikerjakan lewat Kristus di atas kayu salib. Dan kita bisa memperolehnya dengan cara percaya kepadanya. Jangan ditambah, jangan dikurang, supaya jangan jadi Injil yang lain. Karena itu dalam kitab Efesus ditegaskan begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Kalau itu pemberian, maka yang bisa kita lakukan cuma gini, menerima, percaya saja. Gak ada yang lain, itu pemberian, bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, bukan karena kamu rajin berdoa, bukan karena kamu baca Alkitab tiap hari, bukan karena kamu pelayanan. Itu semua baik, tapi itu bukan penyebab keselamatan kita. Penyebab sumber keselamatan kita hanyalah Kristus dan karya salibnya. Kasih karunia Allah saja. Kita suka baca Alkitab, kita suka pelayanan, kita suka berbuat baik, kita tidak lagi hidup dalam dosa. Itu akibat karena kita sudah mengalami grace, sudah menerima Injil, sudah menerima karya Kristus di atas kayu salib. Akibatnya, buahnya tuh itu semua. Jangan jadikan akibat menjadi sebab. Sebabnya biar hanya karya salib Kristus saja. Itu cukup. Perhatikan Ibrani bilang ini, sebab oleh satu korban saja, korban siapa? Yesus Kristus di atas kayu salib. Ia telah menyempurnakan, sempurna, perhatikan kata sempurna, tidak kurang apa-apa. Untuk berapa lama? Untuk selama-lamanya. Udah sempurna selama-lamanya mereka yang ia kuduskan.
Saudara, apakah saudara dan saya mau percaya pada Kristus? Karya salibnya, kasih karunia Allah saja, beriman saja. Kalau saya bersyukur, saya bisa percaya. Dan karena saya percaya firman Tuhan bilang begini, saya lewat karya salib Kristus saja, kasih karunia-Nya saja, by faith only, maka Tuhan telah menyempurnakan saya, menyempurnakan di hadapan Allah. Saya sudah sempurna. Saya saat ini masih penuh kekurangan. Saya masih bisa jatuh, masih bisa bikin dosa. Tapi lewat karya salib Kristus di hadapan Allah, saya sudah disempurnakan. Untuk berapa lama? Untuk selama-lamanya. Dosa saya yang kemarin sudah diampuni, dosa saya hari ini sudah diampuni, dosa saya yang besok, tahun depan, 2 tahun lagi, selama-lamanya sudah selesai semua di atas karya salib Kristus. Makanya di atas kayu salib Yesus bilang ini, sudah selesai. Saya percaya pada Kristus, saya percaya pada karyanya, pada kasihnya yang menebus saya, yang mengampuni saya, yang menyempurnakan saya. Karena itulah Roma bilang begini, sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau begitu saya percaya di dalam Dia saya selamat. Dia yang sanggup memelihara saya untuk tetap selamat. Orang bilang kalau gitu sekali selamat tetap selamat. Ya, karena kasih karunia saja. Kalau gitu nggak apa-apa dong kita berbuat dosa. Menurut saya orang yang sudah menerima grace, menerima pengampunan, dalam pikiran yang terlintas bukan nggak apa-apa dong saya berbuat dosa. Itu ciri-ciri orang yang belum berjumpa dengan kasih karunia Allah. Tapi orang yang sudah berjumpa dengan kasih karunia Allah, yang ada dalam ini rasa kagum, rasa hormat, rasa bersyukur, sehingga kita menjadi ciptaan baru. Kita yang tadinya mati jadi hidup, dan kita bisa bilang ini, Tuhan, aku ingin bersyukur, menyenangkan-Mu. Aku mau belajar melakukan firman-Mu. Walaupun tetap kita pasti ada kesalahan-kesalahan, betul nggak? Kita pasti ada tetap jatuh, karena kita masih ada dalam daging. Tapi di hati kita yang paling kecil, nggak ada maksud ini, nggak apa-apa dong saya berbuat dosa. No. Setiap kali kita sampai melakukan kesalahan, kita akan berduka cita, kita akan sedih, karena kita melukai hati Tuhan. Hati kecil kita akan meluap dengan keinginan ini, saya ingin menyenangkan Allah. Kok bisa? Itulah karya kasih karunia Allah dalam hidup kita. Waktu kita sudah menerima grace, waktu kita sudah menikmati grace, maka itulah yang disebut mengalami gospel. Itulah yang disebut mengerti gospel. Maka sebagai akibatnya hidup kita akan senang menceritakan kebaikan Tuhan. Kita akan cerita, aduh Tuhan tuh baik, Tuhan tuh luar biasa, kasihnya menebus saya, kasihnya mengampuni saya, kasihnya menerima saya tanpa syarat. Aduh kemarin gue melakukan kesalahan, gue sedih sih, gue melukai hati Tuhan, tapi Tuhan terus menerima gue. Kita akan menceritakan kebaikan Tuhan. Itu menjadi kesenangan, menceritakan kebaikan Tuhan menjadi kesenangan buat kita. Menceritakan kebaikan Tuhan menjadi kehormatan buat kita untuk bisa menceritakan kebaikan Tuhan sama orang lain. Bukankah itu yang dimaksud dengan mengabarkan Injil? Injil artinya kabar baik tentang kasih Tuhan. Dan waktu kita menceritakan betapa baiknya Tuhan, kita sedang mengabarkan Injil itu, mengabarkan kabar baik tentang kasih Tuhan. Dan itulah yang disebut dengan witness. Betul? Witness, saksi. Orang yang mengerti tentang sesuatu, yaitu tentang Injil, tentang gospel, tentang kasih Allah. Baik melewati pembelajaran kita, perenungan kita, maupun lewat pengalaman pribadi kita. Kenali gospel, nikmati gospel.
kenali grace, nikmati grace, maka kamu akan menjadi saksi-saksi Allah dimanapun kamu berada. God bless you.